Kota masih diselimuti udara pagi yang sejuk ketika lampu-lampu di kantor Neuratek satu persatu mulai menyala. Ini bukan pagi biasa. Di balik meja-meja kerja yang mulai ramai, di antara aroma kopi yang baru diseduh dan suara keyboard yang mulai berdenting, tersimpan sebuah hitungan mundur yang tak terlihat. Esok siang, nasib perusahaan rintisan ini akan ditentukan oleh satu pertemuan singkat dengan investor. Namun pagi ini, semua orang masih berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Gani, investor sudah konfirmasi Pak Bagus akan datang jam 2 siang besok. Ini akan jadi presentasi terbesar kita tahun ini. Aku tahu Hasan. Aku bahkan sampai mimpi soal pitch day semalam. Serius? Set keberapa yang muncul di mimpimu? Selain revenue projection, itu yang paling menghalui. Gani, bentar. Untuk apa? Kalau soal UI baru nanti aja ya, aku lagi. Bukan soal lain, tapi bisa pelajaran kita. Ada apa? Semalam, Bayu menemukan sesuatu. Sepertinya kamu harus mendengarnya langsung dari dia. Oke, panggil semuanya ke sini sekarang. Siap. Ruang rapat kecil itu biasanya jadi tempat obrolan santai soal fitur baru atau lelucon ringan di sela kerja. Tapi pagi ini berbeda. Satu persatu anggota tim dipanggil masuk. Wajah mereka menyiratkan tanda tanya yang sama. Ada sesuatu yang ditemukan semalam. Sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi disembunyikan. Di ruangan sempit itu, 5 orang akan segera dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Mengejar target demi masa depan perusahaan, atau berhenti sejenak demi mempertanggungjawabkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar angka pendanaan. Jadi, semalam aku jalanin stress test terakhir buat Arya sebelum demo besok. Aku coba beberapa skenario edcast. Oh, itu ide aku sebenarnya. Aku yang saranin buat skenario aneh-aneh. Nasib yang saranin, dan ternyata dari situ kita nemu masalah. Memangnya ada masalah apa? Arya menunjukkan pola bias di beberapa jenis pertanyaan, terutama saat berhubungan dengan rekomendasi pekerjaan dan kredit. Modelnya cenderung memberi hasil yang berbeda berdasarkan nama yang berkolerasi dengan latar belakang etnis tertentu. Bentar. Maksudnya Arya bisa diskriminasi? Gak sengaja, tapi iya, secara statistik hasilnya bisa dibilang begitu. Ini bukan bug kecil, tapi ini masalah fundamental di data training kita. Besok jam 2 siang, Pak Bagus bakal datang. Dia mau lihat demonya secara langsung. Aku ngerti gak? Tapi kita nggak bisa demo produk yang punya masalah etika ini di depan investor. Kalau ini ketahuan setelah rilis, bukan cuma posisi kita yang hancur, orang beneran bisa dirugikan. Ozan, aku setuju ini serius. Tapi coba pikir-pikir dari sisi lain. Kita udah janji ke Pak Bagus soal timeline. Kalau kita nunda, dia bisa aja mundur. Dan tanpa pendanaan ini, kita nggak sanggup bayar gaji bulan depan. Dia benar Fauzan, aku udah pegang komitmen marketing. Kampanye udah jalan, press release udah disiapkan buat minggu depan. Jadi kita pilih reputasi jangka pendek daripada tanggung jawab jangka panjang. Boleh aku ngomong? Nasib, ini bukan waktu yang Biaran ya ngomong. Gini, aku cuma intern, jadi maaf kalau salah. Tapi kenapa kita nggak coba benerin masalahnya dulu secepat mungkin? Kayak malam ini juga. Aku tahu kedengarannya gila, tapi Bayu udah nemu akar masalahnya kan? Secara teori, kalau kita filter ulang dataset dan retrain sebagian layer terakhir modelnya, bisa. Tapi itu butuh waktu dan aku nggak bisa ngejanjiin selesai sebelum jam 2 siang besok. Berapa peluang keberhasilannya? Jujur, 50-50. Oke, kita coba. Malam ini semua orang lembur. Ozan, kamu pimpin tim teknis sama Bayu.
Hasan, kamu siapkan slide presentasi untuk besok. Kalau kita perlu jujur ke Pak Bagus soal ini. Jujur, Gani, itu bisa bikin dia mundur total. Lebih baik jujur dan kehilangan investor daripada bohong dan kehilangan segalanya nanti. Baik, ayo mulai kerja. Gila, idenya beneran dipakai. Matahari mulai tenggelam, dan satu persatu lampu di gedung-gedung sekitar mulai padam, menandakan hari kerja orang lain telah usai. Namun, di lab teknis Neuratek, justru disinilah cerita yang sesungguhnya baru dimulai. Layar-layar monitor laptop menyala terang di tengah ruangan yang temaram, dipenuhi deretan kode dan grafik yang terus berubah. Malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam di mana kerja keras, kejelian, dan sedikit keberanian untuk bertanya hal-hal sederhana akan diuji bersamaan demi menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar produk. Kopi hitam buat ke Fauzan, kopi susu buat Pak Bayu, nggak ada yang nolak kan? Makasih Nasir. Coba cek bagian yang penting layar ini. Aku curiga biasanya bersumber dari sini. Kamu benar, lihat ini. Bobotnya nggak seimbang di beberapa fitur demografis. Jadi ini AI-nya belajar hal yang salah dari data yang kita kasih. Persis, AI itu cuma sepintar dan seadil data yang kita berikan. Kalau datanya bias, hasilnya juga pasti bias. Walau kita nggak seniat begitu. Berarti ini bukan salah Ariel, tapi salah kita yang ngasih makan data yang salah. Analogi yang bagus Nasir. Oke, aku jalanin proses filtering. Ini bakal makan waktu sekitar 3 jam. Sekarang jam 8 malam. Berarti selesai jam 11. Terus kita masih perlu retrain modelnya. Itu bisa sampai subuh. Oke, kalian siap bergadang? Selama kopi masih aku siap. Ini penting, aku ikut sampai selesai. Let's go! Di tengah hiruk pikuk lembur, ada sudut kantor yang mendadak sunyi. Di sanalah dua orang yang telah membangun perusahaan ini dari nol memutuskan untuk berhenti sejenak. Bukan untuk bekerja, tapi untuk saling mengingatkan tentang alasan mereka memulai semua ini. Tentang mimpi yang dulu terasa sederhana sebelum berubah menjadi tanggung jawab yang begitu besar. Kadang, di tengah malam yang paling melelahkan, percakapan sederhana justru menjadi bahan bakar yang paling dibutuhkan. Masih kerja? Justru rencana B, kalau modelnya aku siap sampai besok siang, aku harus tahu apa yang bisa aku sampaikan ke Pak Bagus tanpa bikin dia lagi. Menurutmu, apakah keputusanku tadi benar? Jujur, awalnya aku takut, tapi aku juga capek terus-terusan ngejar target sampai lupa kenapa kita bikin area dari awal. Memangnya kenapa? Buat bantu orang, bukan buat nyakitin mereka diam-diam lewat algoritma yang gak adil kan. Aku jadi ingat waktu kita mulai perusahaan ini di garasi sebuah rumah dari orang tuaku. 4 orang, 1 laptop rusak, dan sebuah mimpi yang besar. Dan sekarang kita punya kantor beneran dan masalah yang jauh lebih besar. Tapi prinsipnya masih sama. Kita bikin ini buat bikin dampak baik. Kalau aku sampai lupa itu demi uang investor, aku bukan pemimpin yang pantas untuk dari semua. Makanya kamu buat keputusan yang benar. Ayo aku buatin poin-poin presentasi yang jujur tapi tetap meyakinkan. Gimana? Oke. Jarum jam telah jauh melewati tengah malam, menunjuk ke arah dini hari yang sunyi. Mata mulai berat, tubuh mulai lelah, dan semangat yang tadinya menyala, kini diuji oleh rasa kantuk yang tak terelakkan. Namun di tengah kelelahan itu,
Tiga orang memilih untuk tetap bertahan, saling menopang satu sama lain lewat kata-kata sederhana dan secangkir kopi yang terus mengalir. Dan seperti yang sering terjadi di titik-titik paling sulit sebuah perjalanan, justru di saat harapan hampir padam, sebuah tanda kecil muncul, mengubah keputusasaan menjadi secercah keyakinan baru. Kak Fauzan, progresnya baru 60%. Kayaknya nggak akan selesai sebelum jam 6 pagi. Gak apa, kita punya waktu sampai jam 2 siang. Yang penting selesai sebelum itu. Maaf, aku ketiduran. Gak apa-apa Bayu, kamu udah kerja keras dari semalam. Istirahatlah, biar aku yang pantau sisanya. Enggak, aku nggak apa-apa. Ini juga penting buat aku. Aku yang pertama kali nemuin masalahnya, dan aku pengen menjadi orang yang pertama melihat masalah ini selesai. Oke. Oh ya, Ini keren juga ya, kerja tim beneran kayak gini. Tunggu, ini ada apa? metrik biasa turun drastis dari yang tadi nunjukin selisih signifikan di kelompok data, sekarang hampir seimbang. Ini bagus banget, tapi masih belum selesai training penuhnya. Kalau tren ini konsisten, kita bisa selesai sebelum jam 10 pagi. Yes, ayo lanjut. Let's go. Cahaya matahari pagi menembus jendela besar kantor, membawa suasana baru setelah semalaman penuh perjuangan. Kantor yang tadinya sunyi, kini perlahan kembali hidup, diisi oleh langkah-langkah lelah namun penuh harapan. Wajah-wajah yang tampak kurang tidur itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar rasa kantuk. Sebuah hasil kerja keras yang hanya mungkin cukup untuk mengubah keadaan. Namun, waktu terus berjalan, dan jam demi jam yang tersisa akan menentukan apakah semalaman penuh perjuangan itu benar-benar berarti. Gimana? Ada progres? Baru sudah selesai training tadi pagi jam 8. Kita sudah melakukan validasi ulang. Biasanya turun sampai di bawah batas ambang yang kita tetapkan. Masih nggak sempurna, tapi jauh lebih adil dan aman buat dirilis. Jadi kita bisa demo hari ini? Bisa, tapi Gani, aku tetap saranin kamu buat jujur ke Pak Bagus soal apa yang terjadi semalam. Investor yang baik akan lebih percaya sama tim yang transparan soal masalah daripada tim yang menyembunyikannya. Setuju. Kita nggak akan sembunyikan apapun dari beliau. Buset dah, capek bener. Rasanya kayak habis lari maraton. Hebat. Kalian semua kerja luar biasa malam ini. Aku bangga jadi bagian dari tim ini. Oke, kita punya waktu kurang dari 5 jam. Bersih-bersih, mandi, ganti baju, dan siap-siap untuk ketemu Pak Bagus. Waktu yang selama ini ditunggu, dikhawatirkan, sekaligus dipersiapkan dengan penuh keraguan, akhirnya tiba. Pintu ruang rapat utama terbuka, menyambut seseorang yang keputusannya bisa mengubah arah perusahaan ini selamanya. Di ruangan itu, 5 orang duduk dengan berbagai perasaan yang bercampur. Gugup, lelah, namun juga sering lega. Karena mereka tahu, apapun hasilnya nanti, mereka telah memilih jalan yang mereka yakini benar. Dan di hadapan sepasang mata yang tajam menilai, kejujuran akan diuji sebelum kata-kata sempat dibuktikan lewat sebuah demonstrasi. Selamat siang Pak Bagus. Siap. Berangkat sini naik apa Pak Bagus? Saya diantar. Oh, diantar. Nah, berikut rekan-rekan saya. Selamat pagi. Selamat datang Pak Bagus. Selamat datang. Silakan duduk. Lanjut. Baik Gani, saya di sini karena laporan awal produk kalian menjanjikan. Tapi perlu kalian tahu, saya juga orangnya teliti. Maka dari itu, tunjukkan pada saya. Pak Bagus, sebelum saya mulai demo, saya ingin jujur dengan Bapak soal sesuatu yang terjadi kurang dari 24 jam yang lalu. Baik, saya dengarkan. Kemarin pagi,
Tim teknis kami menemukan bias signifikan dalam model AI kami, Arya, yang berpotensi memberikan hasil tidak adil terhadap kelompok pengguna tertentu, khususnya dalam rekomendasi pekerjaan dan kredit. Kami punya dua pilihan, melanjutkan demo seperti rencana dan menyembunyikan masalah ini, atau menunda dan memperbaikinya lebih dulu, walau beresiko kehilangan kepercayaan dari Bapak. Kami memilih untuk lembur semalaman dan memperbaikinya, bukan karena kami sempurna, tapi karena kami percaya produk yang baik harus dibangun di atas tanggung jawab, bukan cuma kecepatan. Fauzan, kamu CTO di sini. Apa pendapat teknismu soal ini? Kami menemukan sumber bias di aplikasi yang ada akibat ketidakseimbangan data pelatihan. Kami sudah menerapkan proses filtering dan retraining ulang. Hasil validasi menunjukkan penurunan bias signifikan. Walau kami akan terus memantau dan memperbaikinya secara berlanjutan. Ini bukan solusi permanen. AI yang adil adalah proses, bukan implementasi. Jawaban yang baik. Saya suka itu. Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Saya yang menemukan masalah ini, Pak. Awalnya saya takut melaporkannya karena waktu yang mepet, tapi tim mendukung saya untuk bicara terbuka. Saya cuma intern Pak, tapi saya belajar semalam ini kalau perusahaan hebat itu bukan yang nggak pernah salah, tapi yang berani ngaku salah dan langsung benerin saat itu juga. Baik. Sekarang coba tunjukkan saya demonya. Dengan senang hati, Pak. Izinkan saya memperkenalkan Arya. Layar menyala, dan untuk sesaat, seluruh ruangan seolah menahan napas bersama. Bukan lagi waktunya berbicara. Sekarang, saatnya membuktikan. Setiap baris kode yang ditulis semalaman, setiap perdebatan yang sempat memanas, setiap kelelahan yang ditahan hingga dini hari, semuanya bermuara pada satu momen singkat ini. Di hadapan sepasang mata yang tajam menilai, sebuah kecerdasan buatan bernama Arya akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Bukan hanya untuk membuktikan kecanggihannya, tapi juga untuk membuktikan bahwa ia lahir dari tanggung jawab, bukan sekadar ambisi mengejar target tertentu. Satu persatu simulasi berjalan. Jawaban demi jawaban muncul di layar. Tenang dan wajar. Seolah tak pernah ada badai yang terjadi semalam untuk mencapainya. Namun, bagi 5 orang yang berdiri dan duduk di ruangan itu, setiap detik yang berlalu terasa seperti menempuh perjalanan panjang yang jauh lebih berat dari yang terlihat di permukaan. Mereka tahu, ini bukan sekedar demonstran produk. Ini adalah pembuktian dari sebuah pilihan yang mereka ambil bersama. Ketika semua orang bisa saja memilih jalan yang lain yang lebih mudah. Dan ketika demonstrasi itu berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa keraguan yang tampak di wajah siapapun yang menyaksikannya, ada kelegaan yang tak terucapkan. Produk kalian bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kalian menangani masalah kemarin malam dengan meyakinkan saya. Saya terkesan sekali. Oh, jadi Bapak... Saya akan lanjutkan proses pendanaan dengan satu syarat. Kalau boleh tahu, apa itu Pak? Saya ingin laporan transparansi etika AI setiap kuartal, bukan cuma laporan keuangan. Itu justru yang kami ingin lakukan, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di penandatangan kontrak minggu depan. Kita berhasil. Wih, kita berhasil. Aku gak nyangka idenya beneran jalan. Let's go. Ide bagus emang datang dari mana saja nasib, termasuk dari intern yang doyan ngopi. Oke, aku jadi pengen bilang sesuatu sama kalian. Malam ini
Kita bukan cuma nyelamatin sebuah demo. Kita nunjukin siapa kita sebenarnya sebagai perusahaan. Dan itu jauh lebih berharga daripada pendanaan manapun. Gak ada masalah yang nggak bisa kita selesaikan. Jadi ada yang mau naktir aku kopi, haus banget nih abis begadang.